Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Beeduka. Gimana kabarnya? Sudah semakin siap, sudah semakin mantap mengikuti tes UTBK SNBT-nya nanti? Oke, biar persiapannya makin matang lagi, yuk kita drilling soal pengetahuan kuantitatif part yang ke-8. Langsung ke soal yang pertama. Diketahui suatu barisan aritmetika 2, kemudian A-2, lalu 8, 11, 14, dan 17. Maka berapakah nilai dari A? Nah, untuk menentukan berapa nilai dari A ini, tentunya kita harus mengetahui dulu pola antar bilangan yang satu atau antar angka yang satu dengan angka yang lainnya. Nah, di sini kan dari 2 ke A-2 kita kan nggak tahu berapa polanya. Nah, jadi kita bisa menggunakan angka yang lainnya. Misalkan dari 8 ke 11, 11 ke 14, 14 ke 17. Nah, di sini kan angkanya itu kan jumlahnya cuma sedikit ya, atau pola yang menyusun angka yang menyusun pola ini kan hanya sedikit, dan selisih angkanya pun juga cuma sedikit, maka kemungkinannya angka-angka ini polanya itu hanya selisih satu-satu ya. Ini misalkan nih 8 ke 11 itu kira-kira ditambah berapa? Yaitu ditambah 3. Kemudian 11 ke 14 apakah juga sama ditambah dengan 3? Ternyata benar. Kemudian 14 ke 17 apakah sama ditambah 3? Ya, ternyata benar. Jadi antara angka yang satu dengan yang lainnya itu selisih 3. Ditambah 3, tambah 3, tambah 3. Kayak gitu ya. Berarti angka 2 ke A-2 ini juga tentunya akan ditambah 3. Lalu berapakah nilai A-2 ini? Nah, jadi ini ya, masing-masing semuanya adalah loncat 3. Berarti A ke min 2 ini adalah tambah 3. Berarti 2 ditambah 3 itu kan sama dengan 5. Sehingga A min 2 itu sama dengan 5. Lalu berapakah nilai A? Untuk mendapatkan nilai A-nya, maka kita geser nilai min 2 ini ke ruas sebelah kiri. Maka yang awalnya ke ruas sebelah kanan maksudnya, maka yang awalnya bernilai negatif akan berubah menjadi positif. Maka A sama dengan 5 tambah 2 sama dengan 7. Berarti nilai A ini adalah 7. Nah, sekarang coba kita buktikan. Kalau ternyata A ini nilainya adalah 7, berarti 7 kurangi 2 sama dengan 5. Benar ya, karena tadi kan polanya itu ditambah dengan 3, berarti 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Berarti jawaban yang tepat itu adalah 7 atau C. Gitu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini kok ada gambar peta-peta, kira-kira susah atau mudah ya? Tentunya mudah ya. Kalau kita mau mencermati dulu soalnya, dipahami dulu maksudnya gimana, baru kita kerjakan. Oke, ada dua pulau berdekatan digambarkan pada peta di atas. Dua kapal P dan Q sedang bersandar di pinggir pantai. Persegi pada peta berukuran 1 cm x 1 cm dan mempresentasikan luas 1 km persegi. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Nah, ini ada pernyataan 1-4, kemudian kita disuruh menentukan ada berapa informasi yang benar. Nah, di sini kan ada 4 pernyataan ya, jadi yang benar itu hanya 1 atau 2 atau 3 atau 4 pernyataan. Oke, kita cek dulu mulai dari yang pertama. Yang pertama di sini pernyataan pertama adalah skala pada peta sama dengan 1:1 juta. Oke, tadi kan tiap satu kota itu mewakili 1 kilometer. Berarti untuk menghitung skala sendiri rumusnya adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Oke, jarak pada peta tadi kan 1 cm itu mewakili 1 kilometer. Berarti jarak pada peta adalah 1, kemudian yang jarak sebenarnya 1 km itu kan harus kita konversi dulu ke senti agar sama dengan yang ini tadi ya. Berarti dari kilo diubah ke senti itu kan turun 5 tangga. Berarti kita kalikan dengan 100.000. Berarti 1 dikalikan dengan 100.000 itu adalah 100.000. Jadi skala yang tepat itu seharusnya 1 dibanding 100.000. Jadi pernyataan yang pertama ini salah. Oke, kita cek sekarang pernyataan yang kedua. Nah, kalau ini kan kita disuruh mengecek ya, kira-kira dari keempat pernyataan ini yang benar ada berapa gitu. Jadi kita nggak bisa trik. Kalau ini mau nggak mau, kita harus mengerjakan keempat-empatnya. Kalau kemarin kan misalkan yang benar pernyataan berapa? 1, 2, 3K, 1 dan 3K, 2 dan 4K, dan seterusnya. Kita bisa pakai trik. Tapi kalau untuk mencari berapa banyak informasi yang penting ini, berarti kita harus mengerjakan keempat-empatnya, nggak bisa trik gitu ya. Oke, sekarang kita cek yang pernyataan kedua.
jarak dari kapal P ke kapal Q lebih dari 6 km. Oke, ini adalah yang pernyataan kedua di sini yang ditunjukkan sama garis biru. Garis biru itu adalah ini ya. Ini adalah garis birunya. Oke, ini kan membentuk garis miring ya. Jadi P ke Q itu membentuk garis miring apabila kita hubungkan menjadi sebuah segitiga. Maka, untuk menghitung garis miring P ke Q ini, kita bisa menggunakan dalil Pitagoras, karena di sini membentuk segitiga siku-siku. Nah, untuk menghitung sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku, tentunya kita menjumlahkan sisi kedua sisinya yang dikuadratkan. Nih, yang sisi ini, kalau kita hitung ada berapa? Ada berapa kotak, yaitu ada 1, nah di sini ada 1, 2, 3, 4, berarti 4 kuadrat ditambahkan dengan yang bawah sini 1, 2, 3, 4 juga, berarti 4 kuadrat. Sehingga PQ ini merupakan akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16, berarti akar 16 ditambah 16 itu kan sama dengan saja 16 kali 2 ya. Berarti yang 16 ini bisa kita faktorkan atau bisa kita akarkan, sedangkan yang duanya nggak bisa. Berarti 16 akar 16 kali 2 itu sama dengan 4 akar 2. Nah, yang di sini katanya pernyataannya lebih dari 6 km. Nah, padahal 4 akar 2 itu sudah pasti nilainya kurang dari 6 km. Berarti pernyataan yang kedua ini juga salah, karena 4 akar 2 itu sudah pasti nilainya kurang dari 6 km. Sekarang kita cek pernyataan yang nomor 3. Pulau besar lebih luas 5 kali daripada pulau kecil. Nah, kita cek nih, pulau besar itu merupakan pulau yang dia warnanya kuning ini ya. Oke. Pulau besar itu merupakan pulau yang warnanya kuning. Nih, sehingga untuk lebih mudahnya itu yang ditandai dengan garis merah ini. Nah, sehingga untuk memudahkan untuk memudahkan menghitung luasnya, maka kita bisa analogikan dengan bentuk segitiga. Maka kita bisa menghitung luas segitiganya itu kira-kira berapa. Nah, untuk menghitung luas segitiga sendiri itu kan rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, misalkan di segitiga yang gede ini yang warnanya kuning, alasnya ada berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata alasnya itu adalah 5. Kemudian tingginya berapa? Tingginya itu dari sini ke sini. Ternyata ada 8 kotak atau ada 8 km, mewakili 8 km. Maka setengah kali 5 kali 8 itu hasilnya adalah 20. Itu ukuran untuk yang pulau besar. Sekarang kita hitung yang pulau kecil, yaitu yang warnanya pink ini dan ditandai dengan garis hijau. Nah, untuk yang pulau kecil ini, rumusnya kan tadi juga sama ya, karena bentuknya itu juga sama-sama mirip menyerupai segitiga, maka rumus luasnya pun juga sama, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah 3, ini 1, 2, 3, kemudian tingginya adalah 1, 2. Berarti setengah kali 3 kali 2, ini yang 2, dengan yang 2 di sini bisa dicoret sehingga yang tersisa adalah 3. Lalu apakah benar bahwa pulau besar ini luasnya 5 kali daripada pulau kecil? Nah, kalau pulau kecil itu kan 3. Misalkan kita anggap 5 kalinya, berarti 5 kalinya 3 itu kan 15. Berarti kalau 20 ya otomatis lebih dari 5 kali pulau yang kecil. Maka pernyataan yang nomor 3 ini benar. Oke, sekarang kita cek yang keempat. Jarak terdekat antara garis pantai kedua pulau kurang dari 3 km. Anggaplah ini ya, yang paling dekat kan misalkan nih, yang ditunjukkan dengan garis ungu yang ini. Nah, ini misalkan kita hitung, tadi kan per kotaknya mewakili 1 km ya, sedangkan di sini kurang lebih hanya ada 2,5 kotak. Berarti jarak terdekatnya itu benar kalau kurang dari 3 km. Berarti jumlah pernyataan yang benar itu ada 2, yakni pernyataan ketiga dan pernyataan yang keempat. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Berikut ini disajikan data yaitu 4, 2, 6, 4, 9. Lalu kita disuruh mengecek apakah rata-rata dari data tersebut 5, kemudian medianya apa benar 6, dan jangkauan datanya apakah 5, serta modusnya apakah benar 4. Lalu pernyataan yang benar itu ada berapa? Itu. Kita cek satu persatu ya, mulai dari pernyataan yang pertama. Nah, untuk mencari rata-ratanya, tentu kita harus terlebih dahulu menjumlahkan seluruh datanya, yaitu 4 tambah 2 tambah 6 tambah 4 tambah 9, yaitu 25, dibagi dengan banyak datanya, yaitu 5. Berarti 25 bagi 5 sama dengan 5. Berarti yang pertama ini benar.
Kemudian yang kedua, median data tersebut adalah, nah untuk menghitung atau untuk mencari mediannya, berarti kita harus mengurutkan datanya dulu, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka urutannya menjadi 2, 4, 4, 6, dan 9. Maka mediannya atau nilai tengahnya ya otomatis data yang letaknya tepat di tengah-tengah, karena kebetulan ini ganjil ya, berarti 1, 2, 3 di sini, kemudian 1, 2 nih, kan benar. Yang terletak tepat di tengah-tengah itu adalah 4. Berarti median datanya yang benar itu adalah 4, bukan 6. Berarti pernyataan kedua salah. Kemudian yang ketiga, jangkauan kumpulan data tersebut adalah 5. Nah, cara menghitung jangkauan kumpulan data itu adalah data maksimum dikurangi dengan data minimum. Berarti yang maksimum 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Berarti kalau 5 salah ya. Kemudian yang keempat, modus data tersebut adalah 4. Nah, modus ini merupakan data yang sering muncul. Nah, di sini yang sering muncul itu adalah angka 4, yakni muncul sebanyak 2 kali. Berarti banyaknya pernyataan yang benar itu ada 2, yakni pernyataan yang nomor 1 dan pernyataan yang nomor 4. Jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Apakah nilai X ini kurang dari 0 apabila pernyataan pertama X kuadrat sama dengan 4 dan pernyataan yang kedua 3X min 4 sama dengan 2. Nah, gimana nih? Kita cek dulu kira-kira apakah cukup pernyataan 1 saja, apakah cukup pernyataan 2 saja, atau harus kedua-duanya, atau malah bahkan kedua-duanya ini tidak cukup memberikan informasi. Maka kita langsung cek saja, mulai dari pernyataan yang pertama, X kuadrat itu kan sama dengan 4, berarti berapakah nilai X-nya? Nah, apabila X kuadratnya sama dengan 4, maka nilai X-nya ini bisa plus minus 2. Artinya bisa positif 2, bisa juga negatif 2. Nah, ketika X-nya itu bernilai positif 2, maka dia nilainya lebih dari 0, berarti tidak sesuai sama yang ini. Tapi apabila X-nya itu kurang dari 2, minus 2, berarti dia itu kurang dari 0. Maka pernyataan yang pertama ini tidak bisa ditentukan apakah dia ini benar ataukah salah. Karena di sini kan tadi nilainya ada 2 ya, bisa bernilai negatif, bisa juga positif. Kemudian kalau yang nomor 2 ini 3X min 4 sama dengan 2. Maka min 4-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga menjadi 3X sama dengan 2 plus 4. Maka 3X sama dengan 6, X-nya sama dengan 2. Ini bukan 3X ya, tapi harusnya hanya X saja. Berarti nilai X-nya itu sama dengan 2. Nah, 2 ini ternyata lebih dari 0, bukan kurang dari 0. Tetapi informasi pada pernyataan kedua ini cukup memberikan penjelasan bahwa X-nya itu bukanlah bernilai kurang dari 0, melainkan lebih dari 0. Berarti yang bisa digunakan untuk menjawab soal ini hanyalah pernyataan yang kedua, sedangkan pernyataan yang pertama ini nggak bisa. Berarti kira-kira opsi mana yang tepat? Ya, yaitu opsi yang B, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Oke, jawabannya yang B. Nah, ini ada latihan soal, coba kalian kerjakan dulu. Nah, nanti jawaban yang sudah kalian temukan silahkan dituliskan di kolom komentar. Demikian tadi pembahasan soal UTBK Pengetahuan Kuantitatif, sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya.